BBPK Makassar, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Secara historis, perkembangan Balai Besar Pelatihan Kesehatan BBPK Makassar sejak didirikan tahun 1982 sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pada masanya. Pada awal didirikan tahun 1982 bernama Balai Latihan Kesehatan BLKM. Kemudian melalui SK Menkes RI pada tahun 1987, nama berubah lagi menjadi Kursus Latihan Kesehatan Masyarakat KLKM dengan lokasi yang hingga saat ini berada di Jalan Moha nomor 59 Antang Raya, Makassar. Selanjutnya dengan surat keputusan Menteri Kesehatan RI 1993, namanya berubah menjadi Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Makassar. Pada tanggal 22 Oktober 2008 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Per/10/2008 berubah menjadi Balai Besar Pelatihan Kesehatan BBPK Makassar yang meliputi 10 provinsi kemitraan, yaitu Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pada tanggal 22 November 2011 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Per/11/2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di bidang pelatihan kesehatan dengan nama tetap sebagai Balai Besar Pelatihan Kesehatan BBPK Makassar. Pada tahun 2015, BBPK Makassar berhasil meraih akreditasi diklat PIM oleh LAN RI. Pada tahun 2017, BBPK melakukan kerjasama dengan Stune International Partnership serta menerapkan metode Competence-Based Training serta berhasil meraih akreditasi institusi diklat oleh Pusdiklat BBPK. Pada tahun 2018 menjalin kerjasama dengan SafetyNet. Kemudian pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020, Bapelkes Makassar menjadi organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2022, BBPK Makassar sudah melaksanakan pelatihan instruktur level 4. Dengan target pada tahun 2025 mendatang, BBPK Makassar menjadi pusat pelatihan internasional. Saat ini alhamdulillah kita sudah terakreditasi A ya, mulai di tahun 2020. Jadi kalau akreditasi A itu bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan menjadi pengampu untuk lembaga-lembaga lain atau dinas-dinas yang melaksanakan pelatihan. Sesuai Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2020,
BBPK Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia, kesehatan, serta fungsi melaksanakan pelatihan, melaksanakan pengembangan metode dan teknologi pelatihan, melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, melaksanakan kerjasama di bidang pelatihan, menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang pelatihan, pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, menyusun rencana program dan anggaran. BBPK Makassar mempunyai visi menjadi pusat rujukan pelatihan sumber daya manusia kesehatan terdepan untuk mewujudkan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Misinya adalah yang pertama, menjadi balai pelatihan kesehatan yang terakreditasi nasional. Yang kedua, menjadi rujukan dalam pengembangan pelatihan kesehatan ibu dan anak serta penyakit tidak menular. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan fungsional yang terakreditasi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan manajemen kesehatan dan manajemen non-kesehatan yang terakreditasi. Yang kelima, mengembangkan modul, metode, dan teknologi pembelajaran pada pelatihan unggulan di bidang kesehatan ibu dan anak serta penyakit tidak menular. Yang keenam, mengembangkan laboratorium lapangan di puskesmas. Yang ketujuh, mengembangkan pelaksanaan pelatihan secara full e-learning dan blended learning. Yang kedelapan, mengembangkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, mendukung terciptanya learning management system, termasuk electronic library. Yang kesembilan, melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan di internal BBPK Makassar maupun eksternal, terutama di wilayah mitra. Yang 10, mengembangkan kerjasama pelatihan tingkat regional Timur Indonesia, nasional maupun internasional. Dan terakhir yang 11, meningkatkan dukungan manajemen dan tata kelola sumber daya manusia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Gedung BBPK Makassar memiliki luas tanah 27.850 meter persegi sesuai dengan sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kota Madia Ujung Pandang nomor 20.09.04.4.2002. Dari luas tanah tersebut, seluas 5.750 meter persegi dipergunakan untuk fisik bangunan, areal parkir yang luas yang dapat menampung 100 unit kendaraan roda 4, sarana olahraga yang lengkap, sarana ibadah musola yang dapat menampung 100 jemaah. Sisanya 22.100 meter persegi merupakan lahan kosong yang dimanfaatkan untuk halaman dan areal pertanian. BBPK Makassar sejak tahun 2008 dilengkapi dengan peralatan yang canggih untuk operasional perkantoran, misalnya fasilitas komputerisasi di tiap bagian yang terkoneksi langsung dengan internet dengan jumlah dan kualitas yang sangat memadai, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. BBPK Makassar sebagai tempat pendidikan dan pelatihan juga dilengkapi peralatan untuk menunjang sarana akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Auditorium Baruga Hasanuddin. Salah satu bangunan megah yang dimiliki BBPK Makassar adalah Auditorium Baruga Hasanuddin yang merupakan bantuan JICA yang digunakan untuk acara-acara formal dan non-formal yang dapat menampung sekitar 300 orang, dilengkapi AC dan sound system yang canggih. BBPK Makassar dilengkapi dengan sarana pendidikan dan pelatihan yang mutakhir dengan jumlah yang cukup, misalnya ketersediaan laptop yang dilengkapi dengan WiFi, LCD proyektor, OHP proyektor, layar proyektor, whiteboard, manual dan elektronik, sound system yang canggih, dan lainnya.
Salah satu sarana pendukung BBPK Makassar dalam melaksanakan tupoksinya dengan tersedianya bahan pustaka bagi para pengguna yang membutuhkan referensi. Perpustakaan BBPK Makassar tahun 2008 mempunyai koleksi yang beragam dengan jumlah 2.672 buah terdiri dari buku dengan berbagai kategori sebanyak 1.623 buah dan pustaka lain berjumlah 1.049 buah dan dilengkapi dengan electronic library. BBPK Makassar juga dilengkapi dengan studio kecil dan utama, ruang AC, ruang bermain, klinik, ruang makan, dan coffee shop. BBPK Makassar memiliki sarana ibadah mampu menampung sebanyak 100 orang jamaah yang dilengkapi dengan AC sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah lebih khusyuk. Sarana olahraga yang tersedia yaitu lapangan tenis, tenis meja, serta peralatan olahraga kebugaran yang modern yang dapat lebih meningkatkan stamina bagi para penggunanya. Area parkir dan lobi auditorium sering dimanfaatkan untuk kegiatan senam bagi karyawan dan peserta pelatihan. Untuk inovasi, banyak hal yang kita lakukan yang sekarang sudah tahap akhir dan sudah dilakukan beberapa pilot project. Itu adalah pembelajaran dengan memanfaatkan virtual reality. Jadi peserta tidak hanya belajar melalui kelas dan melalui simulasi yang sifatnya konvensional, tetapi menggunakan teknologi informasi melalui virtual reality. Jadi seolah-olah peserta meskipun di kelas, tapi dia bisa merasakan kondisi yang hampir sama dengan kondisi yang real melalui simulasi-simulasi virtual reality itu. Nah, kemudian berikutnya kita juga berencana mengembangkan smart classroom. Jadi betul-betul kelas itu kita manfaatkan desain maupun sarana prasarananya dengan teknologi informasi, sehingga peserta yang di kelas bisa ikut diklat juga, kemudian peserta yang di luar kelas juga bisa ikut, jadi dengan kapasitas yang besar. Nah, kemudian berikutnya kita ingin juga mengembangkan kawasan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan BBPK dengan mengembangkan satu konsep bahwa kita secara internal terus-menerus meningkatkan integritas di kalangan pegawai, juga memberikan pemahaman kepada mitra kerja bahwa di BBPK Makassar kita sudah memiliki komitmen untuk bebas dari korupsi.